Halo teman-teman, apa kabar semua? Halo semuanya, kita bakalan bahas carnivore diet nih dok ya. Gue baru 2 hari carnivore diet turun 3 kilogram bang. Coba mas kasih tau apa makanannya mas selama 2 hari itu. Cara biar nggak stres bang soal progres gym yang kurang. Progres itu ditentuin dari mana dulu nih? Dari timbangan kah? Atau dari secara visual ya, lingkar perutnya juga. Biasanya dari dietnya. Stuck dari mau puasa sampai sekarang. Dietnya apa mas? Coba dietnya dikasih tahu dulu. Bang supaya nggak bosan makan daging aja, enak rasanya. Gimana cara dok? Dokter pernah bosan nggak makan daging aja? Belum sih, belum bosan. Tapi bisa aja dikasih apa bumbu-bumbu kalau kalau bosan ya, nggak apa-apa kok. Rezi sore Pak dosen Putra ya. Pakai dry rub, bolehkah dok katanya? Pakai dry rub, bumbu-bumbu rempah-rempah. Boleh aja sih. Itu ada yang nanya Mas Putra pakai skincare apa katanya. Skincare-nya apa Mas? Jeroan bukan? Pakainya pakai diet, pakai diet. Tapi kalau skincare, ya paling kayak biasa paling dok. Lifestyle skincare ya. Iya. Usia berapa bisa terapkan carnivore diet? Anak saya cewek 13 tahun bisa nggak dok diterapkan katanya. Bisa aja. Bisa. Jadi untuk anak ya masih banyak masih perkembangan ya. Jadi kalau saya sih anak itu di rumah dikasih healthy food aja. Karena nanti dia bergaul kan di teman-temannya di luar gitu. Teman-temannya minum kopi kekinian dia kasihan juga nggak dikasih. Teman yang nyobain es krim misalnya masih kecil ya, dia kasihan juga nggak dikasih. Jadi di rumah dikasih healthy food aja, healthy food, healthy lifestyle. Jadi nanti kalau dia keluar masih masih oke lah, jadi nggak terlalu banyak insulin di badannya gitu. Karena memang penyakit diabetes itu sebenarnya kebiasaan yang kita turunkan gitu. Di rumah udah dikasih yang bagus-bagus aja. Kiki Kiko, kalau karnivor lebih berat ya pengen muntah dok, kalau habis makan pala juga sakit. Karnivor lebih berat, pengen muntah. Enggak sih Kiki Kiko kan. Jadi kalau kita kan biasa makan nasi pakai ikan gitu kan, jadi kan nggak masalah. Jadi nasinya aja yang dikurangi atau di stop atau dikurangi seminimal mungkin gitu. Ikannya kan jangan nggak dikurangin, bukan berarti kita nggak makan kan. Makanan biasa lah, kalau kalau kita ke warteg kan misalnya ada nasi, ada apa namanya itu, teri sambal sambal teri, terus ada tempe, ada tahu, ada ikan ya, nasinya aja dulu. Jadi adaptasi pelan-pelan aja kok. Pelan-pelan adaptasi. Kalau carnivore diet sering makan daleman atau jeroan bisa kolesterol nggak? Kolesterol itu jadi satu keseimbangan sama sama asam urat. Jadi kalau kita nggak makan apapun, kalau kita berpuasa, kolesterol kok naik kok. Jadi kalau kolesterol kita itu bukan sesuatu sebenarnya yang seperti dulu ya, yang kita takuti. Kita tinggal lihat liver kita bikin kolesterol atau enggak. Kalau eh, liver kalau liver bikin kolesterol, artinya syarat liver bikin kolesterol, kita harus ada insulin. Nah, kalau misalnya insulin kita stabil, di basal, di rendah, liver nggak bikin kolesterol. Tapi kolesterol itu dibutuhkan untuk hormon, untuk bile acid atau asam pedu, sehingga kolesterolnya dipecah dari lemak kita sendiri, bukan dari makanan. Kenyataannya hanya kalau dari makanan kolesterol itu hanya menyumbang paling 20%. Nah, Lisong nih, anak gua bekal sekolah sehat semua, bubar karena temannya ulang tahun. Dan bagian snack, bener banget nih Lisong. Ya karena ya anak-anak kan masih bergaul gitu, tapi di rumah ya nggak apa-apa kan, nggak setiap hari ulang tahun. Bikin patty-nya pakai bawang putih, boleh. Selama nggak dimakan bawangnya juga. So jangan terlalu banyak. Mozi 88, kidney stadium 3 bahaya nggak melakukan diet carnivore. Penyebabnya apa ya Mozi? Coba cek penyebabnya apa. Apakah penyebab problem di ginjal karena hipertensi atau karena metabolic syndrome? Kalau metabolic syndrome berarti karena
gulanya tinggi kan, sudah insulin resisten, udah pas harusnya menghindari karbohidrat. Tapi kalau karena hipertensi berarti lifestyle-nya nggak benar, kurang tidurnya, relaksasinya kurang. Jadi nanti coba dicek Mozi penyebabnya apa. Apakah trigliseridnya yang tinggi? Kalau trigliserid berarti sama aja, karbohidrat juga. Jadi menurut saya kalau kita udah metabolic syndrome, termasuk gagal ginjal, itu udah pas melakukan carnivore diet. Dewanti ini nanya Mas Putra nih, martabak telur boleh nggak katanya? Kan martabak telur, pakai telur. Kalau di carnivore sih martabak kan isi apa tuh? Tepung. Belum lagi selain tepungnya juga minyaknya juga itu mandi minyak, martabaknya mandi minyak. Jadi kalau bisa ya sebulan sekali nggak masalah. Sebulan sekali terus kita lihat progresnya dulu. Misalnya kayak ya nggak kalau nggak terlalu berefek ya nggak apa-apa sebulan sekali. Itu kalau misalnya punya masalah kayak metabolik, kayak misalnya diabetes, gula darah tinggi, ya di stop dulu. Telur aja ganti telur, jangan jadiin martabak. Telur aja dikasih bumbu. Puasa Senin Kamis bisa turun berat badan, mungkin bisa. Berarti kita udah restriksi kalori atau defisit kalori di situ ya. Kalau mau turun berat badan mungkin bisa. Tergantung nanti suatu saat kan Senin Kamis. Ternyata Senin Kamis satu saat udah stuck nggak bisa turun lagi. Berarti badannya udah adaptasi dengan cara puasa Senin Kamis. Tip dong, katanya kalau lagi boncos makannya apa ya? Gue lagi mau coba carnivore. Kalau sehari makan 8 telur, apakah lemaknya tinggi? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan dok? Nggak Makan apa-apa telur kalau 8. ya. Jadi carnivore diet itu kita membiasakan tubuh memakai lemak sebagai sumber energi, bukan gula. Sumber energi kan dua, kalau nggak gula ya lemak. Kalau kita biasa menggunakan lemak sebagai sumber energi, enak. Kita bisa menggunakan lemak di badan kita sebagai sumber energi. Karena di badan kita nggak ada penyimpanan gula, nggak ada. Penyimpanan gula cuma ada glikogen di liver sama di otot. Sisanya langsung jadi lemak. Jadi tubuh tuh menyimpan energi kita dalam bentuk lemak, dan itu sama seperti karnivor, seperti hewan. Hewan itu menyimpan energinya dalam bentuk lemak. Gunanya apa sih badan kita menyimpan dalam bentuk lemak? Siapa tahu kita perang, nggak dapat, minimarket semua tutup, ojol nggak ada, jadi kita nggak bisa makan nih. Sehari, 2 hari, 3 hari berlindung aja di dalam satu kubah, kita nggak bisa makan, kita masih bisa makan akses lemak ini. Makanya orang yang gendut, dia akan bertahan lebih lama dibandingkan orang yang lemaknya tipis. Karena kita bisa akses lemak itu gitu. Iya, iya. Jadi itu kebaikan kita. Manusia itu hebatnya di situ. Kalau orang menyimpan energinya sebagai dalam bentuk gula, itu yang disebut gula darah tinggi kan, diabetes. Jadi diabetes itu kan nggak boleh, gula itu nggak boleh disimpan harus disimpan dalam bentuk lemak. Makanya nggak usah takut sama lemak, nggak usah takut. Tapi kalau kita mengandalkan energi sebagai karbohidrat, sebagai gula, lebihnya jadi lemak. Kalau misalnya kita makan karbohidrat plus makan protein sama lemaknya, karbohidratnya dipakai, protein, lemak yang kita makan itu disimpan. Ya, ini lagi dok, katanya semenjak gua carnivore diet nggak ada pusing lagi. Biasanya gua makan nasi putih habis makan tiba-tiba pusing. Itu kenapa ya katanya? Insulinnya tinggi. Insulin tinggi ya? Kalau insulin tinggi, dia turunkan gula darah, 3 jam kemudian kita kelaparan lagi, minta gula lagi. Karena badannya nggak bisa akses lemak. Kenapa? Karena insulinnya tinggi. Insulin tinggi kita nggak bisa akses lemak. Kalau kita mau akses lemak di badan kita, yang naik mestinya glukagon, bukan insulin, hormonnya. Jadi kalau sekarang udah enak, insulinnya udah dipasang, udah tenang. Badannya, otaknya udah tenang. Karena kalau kita pun nggak makan atau nggak sempat makan, otaknya masih makan kok. Dari mana? Dari lemak di badan kita. Itu kelebihannya. Jadi kita nggak gampang craving,
nggak gampang uring-uringan, nggak gampang kesel gitu loh. Kalau dulu saya pagi sarapan, nanti jam 10 makan lagi, bukan makan, minum kopi 3 in 1. Nanti jam 12 itu udah kesel tuh kalau misalnya masih ada pasien, aduh kok lama amat ya. Ntar lagi mau operasi, pada belum makan lagi, kesel bawaannya gitu, bawaannya, aduh gitu. Jadi karena otaknya udah minta gula lagi. Ada murid Nah, ada murid Felix ini, murid Felix nih. ada yang bilang carnivore diet itu ngerusak usus ya dok, apa betul katanya? Ngerusak usus katanya. Biokimianya nggak gitu. Mungkin sih karena nggak makan sayur dok, jadi ngerusak usus. Oh iya iya, bisa jadi. Jadi gini, ngerusak usus mah nggak bakal. Yang bikin ngerusak itu karbo sama gulanya. Yang bikin leaky gut juga dari gluten tuh bikin leaky gut. Jadi gluten itu masuk ke dalam ini kan, dalam darah, harusnya nggak masuk. Leaky gut, nggak trigger autoimun tuh. Tridihana, ada carnivore diet, cuma satu masalahnya biaya tinggi. Mas Mas Tridihana, saya sekarang itu merasa saya itu lebih hemat dibandingkan dulu, ya. Setuju, setuju dok. Oh, Jauh. udah lebih hemat dibanding dulu. Dulu saya tiap 3 jam sekali saya masih makan. Tidur jam 11, jam 12 malam, sebelum tidur saya masih makan lagi. Jadi satu hari itu 6 kali saya makan. Tapi semenjak carnivore diet, karbohidratnya rendah, serendah-rendah mungkin, saya tuh gak gampang lapar. Jadi kalau saya mau makan, makan pagi, paling cuma sedikit, paling cuma 2 telur, berapa harganya? Kalau dulu nggak bisa, masih pakai nasi goreng paling nggak pakai telur. Siang, kalau saya nggak lapar, saya nggak makan. Lebih gampang kita manage stresnya, lebih gampang kita manage laparnya. Kalau kalau malam makan, kalau saya sehari-hari makan cuma sekali sehari, lebih murah. Kalau dulu nggak bisa. Dan biaya biaya sakit lebih mahal. Dulu saya hipertensi, triglyceride saya tinggi. Dia endah kalau udah low carb tapi pencernaan masih bermasalah, seperti apa dia endah? Pencernaan itu ada hubungannya sama stres yang tinggi. Sorry Titi Rama, stres yang tinggi itu aktivitasnya berlebihan. Jadi kalau misalnya kita aktivitas berlebihan, kita ada masalah sama pencernaan. Artinya kurang istirahat. Tika, saya bumil, kolesterol asam urat tinggi, boleh nggak diet karbo? Boleh banget. Problem di di apa namanya itu bumil, itu pertama dia diabetes pada kehamilan itu satu, sama hipertensi pada kehamilan. Jadi kalau bumil itu ibu hamil itu memang rentan radang. Harusnya tidurnya lebih banyak. Satu, jangan dikasih lagi karbohidrat. Mau tanya Bagaimana? nih, perlukah omega 3 dengan omega 6 disimbangkan dalam carnivore diet? Jadi kalau kita itu di carnivore itu kan otomatis kita nggak tinggi omega 6-nya nih dari minyak nabatinya. Jadi kalau kita mau seimbangin banget, berarti kan kita otomatis harus grass fed semua makanannya. Sapi harus yang grass fed, terus juga butter sih udah semua grass fed. Jadi sebenarnya jawaban itu nggak perlu. Selama kita udah ngekat minyak yang diproses itu, nabati yang diproses yang tinggi omega 6, nanti otomatis inflamasinya juga rendah, terus otomatis juga omega 6 juga nanti nggak terlalu tinggi. Nanti kita ganti dulu minyaknya biar nggak terlalu tinggi. Tapi kita nggak perlu sampai menyeimbangkan omega 6-nya tuh rasionya 1:1 di tubuh kita tuh, nggak perlu karena bakalan susah banget. Anak sehat kalau makan ayam ikan goreng tiap hari aman-aman, minimal berapa gram sehari. Selaparnya aja lapar makan. Karnivor menyebabkan sembelit, enggak, simpatetiknya tinggi, stresnya tinggi menyebabkan sembelit. Radang usus besar bisa nggak pakai pola karnivor diet, Om Putra? Bisa sekedar ini ya, sekedar cerita. Jadi ada klien juga punya ada radang usus juga, membaik tuh sebulan tuh karena carnivore ini nggak ada lagi sakit-sakit lagi, nggak ada. Terus juga punya GERD juga karena emang dia benar-benar spam ini, nge-spam mie ini ya, mie instan gitu. Jadi bisa bagus. Dok, kalau kena GERD, gimana cara naikin berat badan? Gimana cara naikin berat badan, Mas Putra? Kalau udah kena GERD itu kita kan kurus banget karena kita muntah-muntahin semua, kita muntahin makanan-makanan, kita muntahin semua, jadi kurus nih kan.
Gimana cara biar berisi? Ini diet karnivor ini. Jadi kan diet karnivor ini kan benar-benar rendah banget inflamasinya. Rendah banget juga misalnya ngebikin perut kita kembung ya kan. Ngebikin asam lambungnya naik lagi. Fermentasi itu juga makanan-makanan kayak misalnya karbohidrat sama fiber itu kita nggak konsumsi. Jadi kita nggak kembung-kembung. Caranya gimana itu di karnivor ini kita makan daging yang banyak. Gitu caranya supaya berisi lagi. Dan latihan beban. So ada yang Ya, nanya nih dok, apa nggak bosan makan daging terus dan bisa nahan makan? mungkin sebagian orang bosan, tapi nggak masalah. Maksud saya, kalau bosan ya udah bikin variasi aja. Cara masak banyak kok. Di luar-luar juga banyak cara masak karnivor. Tapi kalau di saya, paling nggak saya menyelesaikan satu masalah di hidup saya. Kalau dulu mikir pagi sarapan apa ya, siang sarapan apa ya, sore ngapain ya, pengennya apa, malam pengennya apa. Sekarang hidup saya itu salah satu masalah selesai. Saya nggak mikirin mau makan apa. Yang saya pikirin yang lain selain makan. Tapi ya boleh aja kalau dikombinasi pakai apa. Tridahana, saya mantan obesitas, terus pakai intermittent fasting, no nasi, terus 93 ke 74, terus coba carnivore, kok mahal. Daging giling berapa ya? Saya satu hari cuma berapa ratus gram kok, sama telur. Dio Enda tadi saya udah jawab belum ya? Semenjak low carb, BAB-nya kurang lancar. Gimana cara tidurnya lebih banyak? Atau mungkin low carb-nya udah berapa lama? Kalau udah adaptasi nggak masalah. Mungkin perlu VCO, perlu MCT dulu. Jangan lupa mineral. Mineral. Kalau di awal perlu mineral, perlu garam. Kalau carnivore diet plus long intermittent fasting sampai 2 hari lebih aman nggak? Ya itu kan long fasting itu stres buat badan. Jadi kita mesti seimbangkan stres sama rileks. Kalau kebanyakan stres ya nanti rambutnya rontok sama BAB-nya sulit. Jadi sesuaikan aja badannya bangun enak nggak? Kalau rasanya enak teruskan. Tapi kalau rasanya nggak enak, sering kram-kram, perut tenggorokan lambung agak perih-perih, berarti badannya stres. Jangan dulu. Kalau udah terbiasa, udah adaptasi nggak masalah. Emi, jadi saya harus stop karbo ya? Apa nggak bikin tambah kurus? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu bakalan kurus apa nggak. Ada orang yang naikin apa pakai karbo dan nggak pakai karbo tetap aja kurus. Jadi kenapa harus rendahkan karbohidrat? Karena sekarang di lifestyle kita udah banyak banget orang dengan metabolic syndrome. Jadi nggak cuma masalah bentuk badan ya, tapi kesehatan. Tapi kalau kita masih mau karbohidrat, terus pengen badannya lebih bagus ya latihan beban dengan karbohidrat. Tapi kita akan tergantung dengan gula tadi. Insulin kita bisa satu saat bisa, ya takutnya ya, belum tentu juga sih. Tergantung berapa banyak jumlah, aktivitas, stres kita. Karena teman-teman stres aja naikin gula. Aktivitas yang berlebihan aja naikin gula. Sebelum kita pakai karbo udah bisa naik, udah tinggi gulanya. Masih boleh makan buah nggak bang? Masih. Minggu sekali lah. Kalau gue pribadi sih, kalau nggak cukup cuma satu buah kalau saya dok. Satu buah kayaknya nggak cukup sehari. Iya. Kalau Cenderungnya kita, ntar pengen lagi, pengen lagi. kalau kita udah kenyang dengan protein hewani, kita tuh mau makan lagi juga udah kenyang gitu. Jadi perut kita kan cuma segini nih, misalnya kan gitu. Jatah makan saya segini nih. Kalau saya isi yang lain berarti ada yang saya kurangi. Om Bro, mantan hipertensi, gimana cara kontrol hipertensi 130, 140 makan obat jadi 100? Iya, coba perbaiki lifestyle-nya dulu, Om Bro. Tidurnya banyakin. Selain metaboliknya, coba saya kan nggak jelas nih hipertensi toh atau ada yang lain, ada masalah metabolik. Obat psikiater naikin berat badan nggak? Soalnya saya dari 56 sampai sekarang 65. Jadi karena obat psikiater bisa naik berat badan. Mas Ces, apa Mbak ya? Kalau kita problemnya kita di psikis, lambung kita pasti masalah. Semakin tinggi problem kita di sini, lambung kita semakin masalah. Sehingga kita maunya makan aja. Jadi tanpa obat psikiater juga, orang yang problemnya di psikis, cenderung dia akan sakit mah. Sehingga dia akan makan terus tiap 3 jam. Sehingga naik berat badannya. Dok, carnivore diet harus olahraga ya? Saya sudah sebulan diet tapi tidak olahraga sama sekali. Ya, nggak harus. Tapi olahraga itu bikin kita stres. Jadi artinya, kalau kita di fase yang sudah enak, sudah nyaman, bikinlah hidup kita stres.
berpikir, bekerja, beraktivitas, olahraga, sehingga kita itu bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita gitu. Tadinya dari sini stresnya, rileksnya kita di sini, bikinlah stres keluar dari kebiasaan. Nanti balik lagi, keluar lagi kebiasaan, balik lagi, sehingga kita punya variabilitas, fleksibilitas. Sehingga suatu saat kita punya stres yang besar, kita udah siap, nggak gampang sakit gitu. Misalnya Mas Putra, pacarnya bilang, minta tolong bawain koper. Oke, siap, dia angkat, udah. Tapi kalau kita nggak pernah olahraga, besoknya kita langsung aduh sakit gitu loh. Jadi kita beri stres. Kalau udah nyaman, olahraga bagus pada saat kita sudah nyaman. Kalau misalnya kita, saya mau carnivore, aduh pusing kepala, jangan olahraga dulu. Kalau udah nyaman, berikan stres. Nah itu kita punya fleksibilitas, itu keren banget. Nah, terus kelebihan protein efeknya apa, Dok? Kelebihan protein, itu protein ini gini, teman-teman. Ini karbohidrat, dia akan jadi sumber energi, lebihnya jadi lemak, trigliserid. Protein ada dua, selain dia gunanya untuk dibentuk protein lagi di badan, otot, kolagen. Dia kalau lebihnya, ini ngomongin lebih ya, bisa jadi rantainya bisa jadi glukogenik, bisa jadi gula. Rantai protein juga ada yang bisa jadi lemak. Ini kelebihan bisa jadi lemak, ini kelebihan bisa jadi gula dan bisa jadi lemak. Lemak kelebihan jadi lemak. Kalau apapun yang berlebih di badan, tubuh akan menyimpan jadi lemak. CPS, Dok, kalau saya nggak ada uang mau beli daging, saya dapat makan apa, Dok, yang murah-murah lah. Kan nggak harus daging, Mas. Ikan juga bisa, telur juga bisa. 10 telur sehari nggak masalah. Tinggal milih kita. Kita tinggal milih. Makanya di badan kita itu simpanan kelebihan itu jadi lemak. Itu udah kodratnya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat kodratnya kita, artinya suatu saat kalau kita nggak punya duit, kita bisa akses harusnya lemak ini jadi makanan buat kita. Jadi itu yang disebut autofagi. Makan diri sendiri. Jadi kalau kita makan malam, besok pagi kita nggak punya duit, kita puasa. Siang nggak punya duit, kita puasa. Pakai yang tadi malam kita makan. Tapi kalau kita makannya karbohidrat, nggak bisa, pusing kepalanya. Besok pagi nggak bisa, mau puasa nggak bisa. Pusing, karena masih minta gula. Telur goreng aman nggak aman? Kalau tidurnya Gimana? jam bebas, tapi asal recovery selama 8 jam. Dan proteinnya tercukupi gimana? Gimana, Mas? Jadi jamnya bebas, tidur contoh misalnya dia jam 4 subuh atau jam 5 subuh. Terus bangunnya jam 8 jam misalnya jam 12. Itu aman gak, Dok? Sama aja kalau misalnya kita punya kerja shift ya. Orang yang satpam ya itu kerja malam, nggak apa-apa. Karena tapi dibiasain gitu loh. Kayak kita kan sekarang nih kalau lagi ngobrol, mungkin di negara lain orang pada tidur, nggak masalah kan? Tinggal bikin aja siang malamnya sendiri. Cara nambahin volume badan kalau karnivor tanpa makan nasi, gimana Mas? Bisa nggak nambahin volume badan kalau karnivor tanpa makan nasi? Jadi gini, kalau kita membentuk otot ada 3 elemennya ya. Jadi ada energi, terus ada proteinnya, sama stimulasinya. Kalau misalnya energi, kita nggak harus gitu ya. Dari karbohidrat, dari nasi, kita bisa dari lemak hewani. Oke, kita bisa convert itu jadi energi, atau dari protein kita convert jadi energi juga dari proses gluconeogenesis. Itu yang pertama kita bisa pakai lemak atau pakai tadi proses gluconeogenesis. Jadi nggak mesti pakai pakai nasi atau karbo. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita pakai carnivore ini, kita nggak ngalamin yang namanya lemes, pusing gitu ya. Akibat dari insulinnya naik banget, gula darahnya ketinggian kalau kita makan karbo banyak-banyak. Biasanya kan kita mau latihan nih, gue mau angkat berat nih, harus makan 1 piring. Tiba-tiba abis itu ngantuk di gym, atau misalnya pusing lemes, itu kan naik turun tuh gula darahnya. Jadi itu yang kedua tuh, kalau kita di carnivore kita nggak ngalamin itu. Yang ketiga, kalau kita recovery di carnivore, karena kita rendah inflamasi dari karbohidrat itu, kan kita kan rendah banget karbohidratnya nih. Nanti setelah kita gym, kita nggak gampang sakit sendinya. Terus DOMS yang sakit-sakit sendi itu, sakit-sakit otot itu setelah latihan, nggak terasa. Maksudnya nggak lebih berasa kalau kita makan karbohidrat. Jadi gitu. Jadi apakah bisa nambahin volume gitu kan?
nambahin otot sangat bisa sama karnivor. Asal jangan kekurangan aja, proteinnya kurang misalnya kan. Terus juga energi juga kurang. Terus nggak pakai sodium, lemes jadinya di gym. Tiba-tiba disalahin karnivornya disalahin. Waduh, Ya, nambahin badan pakai otot ya, jangan nambahin pakai lemak. Dan bro, dok, apakah mata nyeri glaukoma bisa buat hipertensi padahal gula darah di bawah normal? Mungkin hipertensi yang bikin glaukoma. Mesti cek ke dokter mata ya. Saya diet karnivor tapi masih minum VCO nggak apa-apa. Cara nambahin, tadi udah ya. Telur bagusan digoreng atau direbus. Terserah, mau ngapain kita. CYPS, kita mau lean. Oh, saya mau nambahin protein banyak. Saya mau besarin, mau bulking otot. Atau saya mau tambahin lemak juga biar nggak terlalu tirus. Tinggal itu aja pilihannya, mau digoreng atau mau direbus. Dok, saya puasa Ramadan sunnah gula darah di bawah 90. Tapi kalau IF malah badannya stres. Arif Munifah, badannya stres. Stres aja bisa bikin gula walaupun tidak makan. benar. Makanya kita harus relaksasinya harus benar, tidurnya harus benar. Kalau mau sehat tidurnya harus benar, bukan cuma urusan makan doang. Karena di luar sana masih banyak orang yang pakai karbohidrat juga sehat juga kok. Tapi maintain stresnya bagus, relaksasinya bagus, dan mungkin dia walaupun pakai karbohidrat, tapi dia nggak sering makan, nggak terlalu stres juga. Satu orang per hari berapa kilogram dagingnya? Mas Mugi nanya nih. Satu orang per hari berapa kilogram dagingnya? Ini apa ya? Mau arisan apa? Satu orang per hari berapa kilo dagingnya? Kan tergantung ini Mas Mugi, tergantung Mas Mugi makannya gimana gitu loh. Kalau lapar banget, ototnya seberapa besar gitu. Kalau ototnya gede harus lebih banyak dong. Tapi kalau ototnya masih kecil gitu, masih banyak lemak di badan, pakai lemak di badan aja, nggak usah terlalu banyak daging. Pilihan protein daging ayam yang bagus apa? Ayam broiler, ayam petelur, atau ayam kampung, gimana Mas Putra? Kalau saya semua saya makan. Sama. Ayam petelur lebih gede, lebih terjangkau, Ayam nggak mah. emang lebih terjangkau ya dibanding broiler. Saya nggak pernah beli Oh, soalnya. maksudnya kalau ayam broiler, maksudnya dibandingin sama ayam kampung ya dok ya? Kalau Ayam kampung dibandingkan ayam kampung, mahal banget ayam kampung, ayam kampung mahal. lumayan lah. Terus kurus lagi dok. Iya, ngapain? Memang kelihatan sih ayam kampung kurus. Rugi ya beli ayam kampung, Rugi. bener nggak sih? Itu kurang ininya proteinnya. Iya. Tapi telurnya juga kecil gitu lebih mahal. Iya. Bunda Cynthia, stres nggak makan tapi kok bisa gemuk? Ya, karena stres naikin gula darah. Gula darah naikin insulin. Begitu insulin kita naik, kita udah saving mode. Saving mode, mode menyimpan. Ya hati-hati dengan stres. Jadi kalau insulin kita tinggi, kita akan saving mode. Bang, tangan Nomor gua kecil, perut rada buncit, gua anaknya ngapain ya bang? hati-hati perut buncit. Nanti cek lagi apakah buncitnya karena memang banyak lemak di kulit perut, atau kulit perut sebenarnya kecil lemaknya. Tapi kok saya ngebuncit? Bisa karena ototnya mesti nge-gym, bisa juga karena namanya lemak visceral. Lemaknya ada di liver, di usus, bukan di bawah kulit. Itu biasanya karena fruktosa, gula buah. Hati-hati. Bisa dari minuman-minuman yang kekinian itu banyak fruktosnya. Makanan-makanan yang manis-manis yang kekinian, yang olahan gitu, hati-hati dengan fruktosa. Nah, dia bikin perlemakan di liver dan di usus. Yang bagus perbandingan lemak sama protein berapa rasionya? Yang bagus kalau dari saya 1:1. Tapi itu nggak bisa kita hitung dengan pasti ya kan dok ya? Iya, Jadi makan sampai coba, kenyang aja, terus lemaknya yes, cukup. yes. Coba ngaca aja lihat. Saya masih banyak lemaknya nggak di badan. Kalau saya lemaknya tinggal sedikit, body fatnya di bawah 10%, misalkan. Tambahin edit fat, tambahin lemak. Tapi kalau misalnya kita lemaknya masih banyak, nggak usah mikirin itu. Nggak usah mikirin nambah-nambahin lemak. Solusinya gimana? Bunda Cynthia yang stres. Berarti manage stresnya. Tadi, stres naikin gula. Kita makan karbohidrat juga naikin gula. Double. Tetap aja kita ngurangi karbohidrat supaya nggak terlalu banyak gula. Energi di otak juga lebih stabil. Dan harus tidur cukup. Mas Mugi, wah berarti buah berbahaya. Apapun yang berlebihan Mas Mugi. Jadi belum tentu juga. Kalau kita makan buah ya nggak apa-apa kalau nggak berlebihan.
Tapi kalau berlebihan, kadang-kadang orang dibikin jus jadi 1 liter. Dianggap makan, tidak makan. Enggak, itu banyak gulanya. Jangan di jus kalau mau makan. Jangan semakan aja, tapi jangan di jus. Kalau di jus, kita tuh nggak cukup 1 buah. Jadi banyak buahnya kita bikin. Akhirnya banyak gulanya. Kalau buah yang kita makan masih ada seratnya, masih mendingan. Lembah biru apa yang menjadi parameter jumlah? Kan ada timbangan lemak. Atau ngaca aja di badan. Sering ngaca deh, oh masih banyak lemaknya, nggak usah khawatir sama energi dari luar. Wah, saya harus 2000 kalori karena berat badan. Lihat ngaca di badan. Masih banyak lemaknya, nggak usah dihitung kalorinya. Berarti saya masih kebanyakan makan. IF 16 jam sama no karbo, baru 2 hari minum malam pusing, kenapa ya dok? Makan di malam. IF itu makannya harus di malam. Jangan makan pagi, malam pusing, kepalanya nggak bisa tidur. Makanlah di malam, itu makan kalau puasa, utamakan malam yang dimakannya. Yang di paginya yang jangan makan. Boleh dibantu sama VCO, karena peralihan dari penggunaan gula sebagai sumber energi ke lemak itu butuh waktu. Nggak semua orang bisa. Kalau dia terbiasa puasa, nggak masalah. Tapi kalau nggak terbiasa puasa, kalau saya sarankan, jangan IF dulu. Karnivor aja dulu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lapar makan, makan. Nanti kalau udah terbiasa badan pakai keton, namanya keton, baru mulai, saya coba nggak makan pagi, itu lebih enak. Otaknya udah akses ke lemak, ke pinggang, ke perut, ke pipi, ke paha. Udah bisa akses dia. Udah banyak ketonnya. TikTok kacai, apakah tubuh masih bisa ambil otot sebagai sumber energi selain diet? Kenapa pilihannya kita ngambil otot sebagai sumber energi? Sayang ototnya. Jangan. Dulu kirain buah sehat, akhirnya beli slow juicer, malah ternyata tambah gemuk. Ya, 1 liter bisa pakai puluhan buah. sama. Jangan kan orang awam ya, dokter aja kayak saya belajar lagi. Berapa maksimal konsumsi protein carnivore diet? Maksimal konsumsi protein. Kalau dari saya sih maksimal, orang tuh beda-beda, tingginya beda, kenyangnya juga, sehingga porsi kenyangnya beda-beda. Jadi yang penting makan sampai kenyang aja. Kalau masih baru makan aja sampai kenyang. Yang penting tidurnya enak. Kalau tidurnya problem, nah ini seperti Riva. Jadi nggak bisa pup. Ya, jadi BAB susah. Kalau BAB susah, tidurnya tambahin 8 jam. Jangan lupa garam. Sama kalau memang perlu banget, kasih serat. Kalau memang perlu banget. Sementara aja itu, karena karena masalah di tidurnya. Jadi teman-teman kita ngelihat aja di kaca. Masih banyak nggak lemaknya? Kalau masih banyak lemak, apapun kelebihan akan disimpan jadi lemak. Carnivore diet perlu suplemen apa enggak? Tergantung. Kalau misalnya mau yang basic banget, basic nih. Kalau misalnya mau pakai suplemen, boleh. Pakai suplemen boleh aja. Kalau lebih, suplemen pasti dibuang sama ginjal. Apakah diet karnivor cocok diterapkan atlet binaraga? Gimana, Mas? Binaraga cocok nggak sih karnivor? Kalau binaraga, kalau yang saya tahu sih ada pakai karnivor. Cuman ya nggak populer di sana, karena kan di sana kan yang populer kan ada karbonya. Cuman ada yang binaraga yang pakai pakai karnivor gitu. Nanti cari aja di Instagram, namanya Robert Sykes. Ini dia juga udah pro ya, maksudnya pro tuh berarti dia udah menang lomba gitu, jadi udah 8 tahun gak pakai karbo gitu. Tapi emang harus bener ininya, latihannya bener, istirahatnya bener, apalagi dietnya juga. Saya karnivor 9 bulan sudah turun berat badan, bonus otot. Boleh nggak kembali ke makanan biasa, porsi maintenance? Itu pilihan ya. Kita mau kemana lagi itu pilihan. Tapi yang penting kita ngerti apa tujuannya sih kita. Yang sudah biasa menggunakan keton, terus kita mau balik lagi ke gula. Tujuannya apa? Carnivore diet tapi masih konsumsi kreatin, boleh nggak? Boleh. Boleh. Paling juga kalau kelebihan dibuang. Untuk carnivore diet, leher belakang pegal, apa maksudnya? Berarti badannya radang. Saya sakit kaki, katanya harus diet. Bagusnya gimana? Bu Cinsin, ini saya nggak tahu penyebab sakit kakinya. Apakah karena ada radang dan trigliserid asam urat tinggi, atau karena overweight, obesitas, sorry. Saya nggak tahu, mesti dicek ke dokternya. Air kelapa boleh nggak? Boleh nggak dok, air kelapa? Air kelapa coba. Teman-teman kalau nggak ngerti, ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini boleh nggak, itu nggak, boleh nggak. Yang di sini kita ngomongin gimana caranya kita mengurangi kemungkinan resistensi insulin. Jadi karbohidrat kita rendahkan. Itu aja kuncinya. Jadi apa yang selain karbohidrat ya, protein, lemak.
Nah, nanti kalau misalnya kita nggak ngerti, ini boleh nggak, itu boleh nggak, kita lihat di belakang, kemasan di belakang. Kalau beli sesuatu kemas belakang ini ada apa ya? Karbohidrat tinggi atau protein atau lemaknya yang tinggi. Kalau nggak ada seperti ininya, Google aja. Air kelapa isinya apa? Tinggi protein apa pengaruh kerja ginjal? Enggak, Mas Susilo. Ginjal itu filter. Kalau ada masalah di ginjal, bukan karena apa yang disaring, tapi masalahnya di saringan. Masalahnya di saringan. Jadi bukan bukan apa yang disaring, bukan proteinnya, saringan yang problem. Terus kita harus pikirkan kenapa saringan kita bermasalah, kenapa ginjal yang masalah. Jadi kalau keluar protein, harusnya protein nggak keluar. Kalau ada kelebihan ya keluar juga, kayak seperti kreatin. Tapi nggak ada masalah di ginjal. Tapi kalau sampai masalah di ginjal sehingga protein banyak keluar, berarti bukan proteinnya, tapi ginjal yang bermasalah. TikTok kaca itu, kalau angka IGFR sudah di bawah 90, apakah boleh? Mesti dipikirkan, Mas, IGFR. Mesti dipikirkan ginjalnya problemnya kenapa? Apakah ada metabolic syndrome karena insulin terlalu tinggi atau karena hipertensi? Itu yang dibenerin. Jadi boleh diet karnivor, tapi bukan berarti langsung sehat gara-gara itu, enggak. Lihat dulu penyebabnya apa. Mungkin selama ini bukan karena itu, bukan karena diet, tapi karena lifestyle-nya. Kopi 3 kali sehari amankah, Dok? Kopi itu kan ada ininya kan, ada kafeinnya kan, bikin nadi lebih kencang. Jadi kita perhatikan aja kalau kita mau relaksasi mulai sore, ya jangan pakai kopi lagi, karena kita persiapan mau tidur. Cintarin diet karnivor terus susah BAB, makan buah malah nggak enak perutnya. Gimana ya biar BAB tidurnya, Cintarin? Masalahnya di tidurnya. Tidurnya kurang kurang lama, minimal 8 jam. Om Bro, saya dengar dokter masalah hipertensi, apakah makan. Dulu saya sempat pakai obat hipertensi saat COVID. Jadi benerin tidurnya. Saya nggak berobat. Pada karnivor apakah boleh makan daging ayam, lemaknya atau telurnya kuningnya boleh. Saya di pakai yang digital selalu di atas 140-80. Lebih sensitif memang the man who can be moved. Digital itu lebih sensitif. Harus benar-benar kita udah relax. Kalau manual biasanya lebih. Tapi manual itu tergantung siapa yang periksa dengan beberapa orang. Kalau yang digital paling nggak 3 kali dalam keadaan relax. Kemarin gua tes carnivore diet kok tiba-tiba langsung lemes, mual, muntah-muntah ya. Pertama, itu karena mungkin dagingnya ya. Itu lu makan apa? Kang Tusun. Kalau makan paha ayam filet biasanya agak lebih enak. Karena daging giling itu ada yang karena dia dagingnya itu grass fed ya, apa namanya, makan rumput sapinya, jadi amis banget. Sehingga bikin paha ayam ya. Pertama itu, jadi kalau lemes itu biasanya dia kurang garam sama kurang lemak. Kalau masih lemes, kayak paha ayam juga dimasaknya pakai apa tuh paha ayam? Kalau menurut dokter gimana tuh, Dok? Kenapa Tambahin lemes VCO. muntah-muntah? Tambahin VCO 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, 1 sendok makan malam. 3 kali sehari, 1 sendok. Mungkin ketonnya belum banyak, jadi kepalanya pusing sehingga ada masalah di lambung. Dan tidurnya harus benar, harus 8 jam. Perhatikan tidur malam, jadi artinya makan terbanyak itu pada saat sore atau malam hari sebelum tidur. Cara tidur 10 jam 10-an gimana? Kita harus relax mulai dari jam 8. Jadi artinya kalau mau makan, makanlah dari jam 7 sampai jam 8. 2 jam sebelum tidur. Atau gimana caranya supaya ngantuk lah. Misalnya saya enaknya habis makan 1 jam kemudian saya nggak ngantuk. Ya itu dipakai. Dipakai caranya itu. Holter, dokter juga karnivor. Iya, saya makan cuma daging sama telur. Dulu saya makan ikan tiap hari. Tiap hari ikan tiap hari. VCO itu virgin coconut oil. Itu lemak rantai pendek. Dia langsung masuk ke liver. Nanti dikasih liver langsung bikin keton buat otak. Kalau kita pakai olive oil, itu lemak rantai panjang. Sama seperti makan telur, makan ikan. Dia agak lambat masuk ke liver. Dia terakhir, namanya chylomicron remnant. Itu terakhir. Jadi kalau ke PCO langsung masuk ke liver, langsung bikin keton ke otak. Izin dok, bagaimana pola makan dokter? Yang hipertensi, Mas Ombre. Hipertensi yang pasti tidurnya. Tidur. Dokter itu susah buat tidur. Saya dulu tuh jam 11, jam 12 malam baru pulang operasi. Bayangin, jam 5 saya bangun. Dan kalau saya merasa tidur itu buang waktu, sayang gitu. Tidak produktif. Sekarang saya enggak. Saya usahakan jam 8 malam saya udah tidur. Kalau kita susah tidur, belajar tidur lebih banyak. Jangan ngomongin kualitas. Dok, saya 5 jam tapi berkualitas. Jangan. Mendingan 8 jam tidur tidak berkualitas daripada 5 jam yang berkualitas.
Kalau misalnya kita dalam 8 jam sering kebangun juga, berarti kita harus siapkan 9 sampai 10 jam. Saya berhasil carnivore dari 93, 63, 9 bulan. 9 bulan dari 93, 63. Wah, Mas Susilo, 30 kilo. Gym dan jogging. Ya, lebih enteng badannya Mas Susilo. Henry Ten, kalau susah tidur, minum boleh aja, boleh. Reaksi tubuh pas diet carnivore, terus gimana reaksinya apa? Kalau enak ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak enak, perhatikan radang di badannya. Apa problem di tidurnya atau karena eh, butuh VCO atau keton, VCO atau MCT. Kuning telur pengaruh ke triglyceride? Enggak Mas Susilo. Triglyceride kalau kita tinggi karbo, kita akan tinggi triglyceride. Tinggi karbo, tinggi triglyceride. Kecuali kalau kita tinggi aktivitas. Jadi saya makan nasi pakai telur. Nasinya 2 pakai telur, tapi saya dari pagi sampai sore saya nyangkul. Atau saya buruh. Aktivitas tinggi itu juga akan kebakar. Jadi triglyceridnya nggak akan tinggi juga. Bang Tampan, apakah hipertensi bisa sembuh total? Ikhtiar, Mas. Bang Tampan, ikhtiar. Usaha. Omeprazol, kapan mau ngobrol lagi sama Mas Felix? Iya. Masih bertiga kali kita, bro. Iya, Bang. Iya. 1 kilogram telur untuk gastritis. Maksudnya apa ya? Kok telur untuk gastritis? Nutrisi buat nambah tinggi apa dok? 20% dari nutrisi. Nah, gimana Mas Putra? Apa nutrisi untuk nambah tinggi? Protein hewani. Yes. Ya untuk pembentukan protein di badan kan kita protein hewani. Jangan kasih karbo teman-teman. Karbo itu cuma semua energi tok. Nggak ada yang lain dari situ. Kiana, dok makan mie instan pakai sayur aman nggak? Mie instan pakai sayur. Maksudnya gini, kita makan karbo tapi dikasih serat. Iya kan? Bener. Maksudnya gitu. Jadi biar gula darahnya nggak terlalu naik dok ya. Gula darah nggak tetap aja di usus pinter, usus tetap pinter, tetap aja nanti diserap walaupun nggak terlalu langsung naik, tapi tetap aja nanti diserap jadi glukosa atau gula. Saya tidak makan nasi tepung tapi masih makan berguna nggak sama aja kemarin. Ya lumayan lah kalau misalnya kita mending daripada makan nasi tapi makan dia ayam ya. Nah, makan nasi pakai ayam tepung, ya mendingan ayam tepung nggak pakai nasi, mendingan lah. Berguna kok, Ini dok bukan kalau nggak, tanya dok. bukan nggak berguna. Bang, golongan darah saya AB, katanya nggak boleh makan daging sapi. Mohon solusinya. Gimana tuh dok? Nggak ada ya, teman-teman tubuh kita itu nggak ngerti golongan darah gitu. Ya. Jadi makronutrisi cuma 3, usus kita cuma ngerti ini 3 ini karbohidrat, protein, lemak, udah gitu doang. Dia bukan manusia itu ya satu macam lah. Enzimnya sama, saya Mas Putra teman-teman semua sama. Enzimnya sama, hormonnya sama, untuk mengolah makanan sama, di usus juga sama. Beda, kita karnivor kita cocok, sama hewan cocok. Karena ususnya pencernaannya sama, bukan giginya. Ada yang ngomong giginya, enggak. Mereka giginya, taringnya gede, tapi otak mereka kecil. Kita gigi nggak perlu gede. Mereka bisa lari lompat tinggi banget gitu kan, bisa lari ngejer kenceng. Kita nggak perlu kenceng. Otak kita bisa bikin kita terbang. Dengan Yuk. otak kita bisa ngebut. Bisa kok. Jadi otak kita gede. Tapi pencernaan mereka punya jantung. Tapi padi nggak punya jantung. Apalagi pohon kelapa itu nggak punya usus. Jadi kita tuh yang sama kok pencernaan. Bukan golongan darah, enggak. Sama aja, masuk karbohidrat, masuk jadi glukosa, sama. Protein, asam amino itu sama. Di textbook medical cuman ada itu. Dok, minum VCO waktu ya batalin? Enggak batal. Maya Dewi, tidur nggak lelap 7-8 jam, oke. Oke nggak dok? Mending, saya kan nggak tahu nggak lelap seperti apa. Jadi bangunnya gini ya, kita tuh 24 jam Maya Dewi, 24 jam kita ngapain? 8 jam tidur, 16 jam ngapain? Oh saya tidur 7-8 jam. Terus 16 jam sisanya ngapain? Begitu bangun langsung macet, Jakarta macet, di kendaraan marah-marah. Wah nggak bisa disalip. Terus jam 10 kita marah-marah di kantor. Siangnya buru-buru, kejar deadline. Sore ngapain lagi gitu loh. Stres kita tuh seperti apa? Kalau misalnya bangun saya santai, bisa cukup. Terus tahu dari mana tidur kita cukup apa enggak? Badan bangun pegel nggak leher? Tangan sering pegel-pegel nggak? Otot-otot sering kram-kram nggak? Itu kita cek. Oh saya nggak bisa ngelihat kayak gitu. Ada sakit mah nggak? Bangun gimana? Enak nggak? Saya nggak mau dok, saya mau yang pasti. Oh cek LED, laju endap darah.
kita tuh radang apa enggak. Pada saat kita sakit seperti COVID, tidurnya harus lebih banyak, bahkan 10 jam. Makanya yang udah bener itu zaman-zaman dulu di film-film yang Indian gitu loh, Mas. Iya. Kalau orang sakit, ya kan, di dalam satu gubuk itu tiduran aja cuma di asep-asepin terus digini-giniin ya, kipas gitu kan, tidur gitu kan. Tapi zamannya canggih, datang bule, koboi, wah gampang ini aja, suntik cekrek, langsung Iya. bangun orang ya kan, hebat. Nah itulah kehebatan kita. Dok, saya sakit kepala. Kenapa? Tadi malam begadang, nonton konser, berapa jam? 3 jam. Gampang, kasih aja parastamol, langsung sehat. Oh, kalau gitu saya besok boleh begadang lagi. Yang penting harus siap sedia parastamol. Nah, itulah kita seperti itu sekarang. Jadi lifestyle harus benar, jangan ngandelin obat. Ini ada pertanyaan yang lumayan nih dok. Gula Yes, sama tepung bahaya mana? terakhir ya. Teman-teman ya, udah 5:17. Gula sama tepung bahaya mana? Ya, jadi sama, sama. Kita tuh gini ya, teman-teman. Kita gulanya yang apa? Gula itu namanya sukrosa. Kalau tepung masuk ke dalam usus namanya glukosa. Tepung, nasi, mie itu namanya glukosa. Nah, gula pasir namanya sukrosa. Kecuali kalau gula yang di sirup-sirup itu namanya fruktosa. Nah, tapi kalau gula pasir namanya sukrosa. Sukrosa itu gabungan antara glukosa yang seperti di tepung, nasi, ubi, plus fruktosa, gula buah. Seperti di sirup-sirup tadi yang saya bilang, sirup di pancake itu fruktosa. Nah, jadi glukosa ditambah fruktosa itu namanya sukrosa. Jadi di dalam badan ya jadiin gula juga. Nah, apa bedanya glukosa sama fruktosa? Kalau fruktosa metabolisme cuma ada di liver. Makanya hati-hati sama gula buah. Karena liver kita nggak banyak, cuma segini. Paling 100 gram. Nggak banyak besar liver itu. Tapi kalau glukosa, glukosa dari nasi, roti, mie, ubi, itu masih bisa dipakai di sini. Di sini semua masih bisa pakai fruktosa, hati-hati. Jadi, dok, saya makan nasi, terus saya makan buah. Itu sama seperti kita makan gula pasir. Glukosa dapat, fruktosa dapat. Kalau masalah bahaya, saya nggak tahu. Tinggal jumlahnya dan kalau kita punya otot yang gede, dia bisa menampung glikogen atau gula yang lebih banyak. Makanya nggak ada salahnya kita membuat otot kita besar dengan latihan beban. Itu aja teman-teman ya. Gimana Mas Putra? Ya, Ya, segitu aja. Kalau misalnya teman-teman mau lanjut lagi diskusi carnivore, bisa langsung kita join komunitas carnivore di link bio-nya Dr. Henry ya. yes. Di situ kita bisa Kemudian diskusi. itu aja teman-teman ya. Makasih semuanya. Makasih. Selamat sore. Makasih Mas Mas Putra. Sama-sama dok, makasih Makasih. juga semuanya. Makasih semua. Selamat sore. Sore.